Di masa lalu, Gijun adalah seorang anggota geng yang terkenal dengan julukan Hercules yang berotot. Dalam perang geng tahun itu, dialah yang mengakhiri semuanya hanya dengan tinjunya. Pertarungan antara dua geng, satu dipimpin oleh Ketua Gu Bongsan dan yang lainnya oleh Ketua Li Jogan. Dari sini, mereka mulai bekerja sama daripada bertarung seperti di awal. Dalam kolaborasi ini, Ketua Gu meminta Ketua Gu untuk mengirim seseorang membantunya dalam satu hal. Itu adalah untuk menangani orang asing yang disewa putranya. Orang asing ini melukai manajer ayah hanya karena manajer ayah ikut campur dalam bisnis Jonho. Sebagai imbalannya, putra Ketua Gu Bongsan akan membantu Ketua Li dengan masalah tanah meskipun dia tidak mendapatkan keuntungan apapun dan bahkan menderita kerugian. Maka informasi itu dengan cepat sampai ke telinga Direktur Jogan Group, Direktur Giseok. Setelah menerima informasi itu, Giseok dengan cepat berangkat bersama anak buahnya untuk mencari Jonho. Menurut anak buahnya, reputasi Direktur Jonho di Bongsan Group cukup buruk, sampai-sampai dia harus menyewa orang asing untuk melenyapkan manajer ayahnya. Giseok tiba-tiba bertanya kepada anak buahnya apa yang ingin dia lakukan jika dia harus berhenti dari perusahaan Jogan, tetapi anak buahnya belum memikirkannya. Sementara itu, di hotel DCR terkemuka di Korea Selatan, Giseok datang menemui para preman asing yang disewa Jonho, dan langsung mengusir mereka kembali ke negara asal mereka karena bersembunyi di sini setelah gagal tidaklah aman. Jonho ingin tahu mengapa Giseok ada di sini, dan dia berkata, Ketua Gu Bongsan sendiri yang merendahkan diri dan secara pribadi meminta Ketua Li. Seseorang yang sangat pandai berhitung bersedia menderita kerugian, yang menunjukkan bahwa dia ingin memberi pelajaran kepada putranya. Jonho sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakan Giseok, dan bahkan bertanya apakah dia punya kakak laki-laki yang kakinya lumpuh. Bagaimana kakinya sekarang? Sudah 10 tahun, kan? Jonho berkata kepada semua orang bahwa seseorang yang menyebabkan masalah seperti saudara laki-laki Giseok mengapa masih hidup. Dan sekarang adik laki-laki orang itu, Direktur Giseok, masih menumpang di Dugun. Sungguh menyebalkan, ya? Saat menantang Giseok, Direktur Jonho langsung menerima beberapa pukulan telak yang menyakitkan. Dia berkata bahwa itu adalah masalah di antara kedua keluarga, membuat Jonho marah dan mengatakan bahwa dialah yang melewati batas terlebih dahulu. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Giseok kembali menemui kakaknya yang bersembunyi di sebuah bukit, menceritakan kepadanya bahwa ketua ingin dia mengambil alih Dugun. Adik laki-lakinya tidak tahu apakah dia menginginkannya atau tidak karena dia ingin berhenti dari tempat itu. Melihat adiknya seperti itu, Gijun bertanya kepada adiknya. Akhirnya adiknya mau memperhatikan adiknya. Tetapi di malam hari ketika dia kembali ke apartemen, Giseok merasa seperti sedang diikuti. Ternyata itu hanya kucing liar yang tersesat, jadi dia memberinya sedikit makanan. Tiba-tiba seseorang menyerang dari belakang tetapi dengan cepat dikuasai. Giseok bertanya siapa yang memerintahmu, tidak ada seorang pun yang menjadi lawan bagi seseorang yang hampir menjadi petinggi di Dugun Group. Keterampilan bertarung Giseok bisa dibilang hanya butuh 1 pukulan per orang. 1 pukulan untuk 5 orang. Tapi Giseok tidak berminat membunuh, dia hanya membiarkan mereka pergi. Namun dia tidak tahu bahwa karena itulah dia terbunuh. Kakak laki-lakinya, Gijun, dengan cepat menerima berita tentang pemakaman adiknya. Seorang direktur yang akan segera diangkat menjadi ketua meninggal hanya karena toleransinya. Saat ini, putra Ketua Gu Bongsan juga hadir untuk berziarah. Dia bahkan bersikap munafik di depan anak buah Giseok. Tapi ekspresi puas di wajahnya menarik perhatian Beomsu, si anak buah ini. Saat ini, Jaksa Lee Geumsan, putra sulung ketua, juga datang untuk berziarah tetapi dihentikan oleh manajer Chow. Dia mengatakan bahwa karena pekerjaannya, ketua harus pulang lebih dulu. Dia tidak ingin putranya terlibat dalam urusan perusahaan. Bagi dia, ini hanya kunjungan bela sungkawa. Saat sedang berbicara, kakak laki-laki Giseok juga hadir. Kehadirannya membuat semua orang di bawahnya menunjukkan rasa hormat karena dialah yang memiliki kontribusi terbesar kepada Dugun Group dan datang menemui adiknya. Manajer Choi memberitahu Gijun, tetapi dia tidak percaya bahwa adiknya bisa mati hanya karena ditikam oleh para preman. Jadi, saat kedua ketua sedang berbicara satu sama lain, Ketua Gu Bongsan meminta Ketua Li untuk memberi kesempatan kepada putranya, lalu Gijun datang. Dulu, kalian menyuruhku untuk hidup seperti orang mati, tapi hari ini aku tidak bisa melakukannya lagi. Aku sudah menepati janjiku, tapi kalian tidak. Gijun bertanya, apakah ada hal lain yang perlu aku ketahui di sini? Gijun memperkenalkan diri kepada Gijun. Aku Beomsu, anak buah Gijun. Dia berkata akan mengurus pemakaman adik Gijun, tapi Gijun tidak peduli padanya.
Ketika dia kembali ke apartemen adiknya, sekelilingnya gelap gulita, dan ada hadiah yang belum sempat dikirim adiknya kepadanya. Hadiah ulang tahunnya yang seharusnya Gi-jun berikan sendiri, kini tidak bisa lagi. Kemudian Gi-jun memutuskan untuk mencari tahu sendiri siapa yang menyebabkan kematian adiknya. Sesampainya di kantor polisi, Gi-jun meminta untuk bertemu dengan orang yang menikam adiknya, tetapi polisi selalu menghentikannya karena dia adalah anggota keluarga korban. Polisi menyuruh Gi-jun untuk menunggu sampai persidangan karena polisi saat ini tidak dapat melanggar hukum. Polisi ini tidak pernah mengikuti hukum sebelumnya. Di bawah ancaman Gi-jun, dia terpaksa membiarkan dia mencari preman yang ditanyakan ayahnya. Ketika dia tiba di sana, orang ini bertanya, "Siapa paman?" Gi-jun langsung bertanya, "Siapa yang menyuruhmu ke tempat adikku?" Orang ini langsung menundukkan kepala dan meminta maaf. Tapi itu hanya untuk mengejek Gi-jun. "Kau ingin aku melakukan ini, kan?" Dia mengancamnya, "Aku akan menghabisi kalian satu persatu yang bersamamu hari itu. Dan juga orang tuamu." Preman itu masih tidak takut dan malah menantang, "Kalau kau mau, lakukan saja. Aku sudah lama mencari orang tuaku untuk menghabisi mereka. Mereka sendiri yang meninggalkan kami, kakak beradik." Mendengar itu, Gi-jun langsung tahu siapa target berikutnya yang harus dia cari. Dia pergi ke warnet tempat teman-teman orang tadi biasa berkumpul. Melihat Gi-jun datang, mereka langsung berkumpul dan berkata, "Pasti dia akan datang. Hei, orang tua. Ku dengar kau bertemu Hui-chan dan menjadi marah, ya?" Kelompok ini meremehkan Gi-jun dan menyerangnya secara diam-diam. Namun mereka tidak tahu bahwa 10 tahun yang lalu dia dijuluki sebagai Hercules yang berotot. Satu persatu mereka menyerang, tetapi setiap orang hanya butuh satu pukulan. Sekelompok orang sombong seperti itu dibereskan tanpa ampun dalam sekejap mata. Ada yang melarikan diri lebih dulu. Tinggal Jonho, pemimpin geng itu, mulai berteriak, "Aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak melakukan apa-apa, aku bersumpah." Setelah mengatakan itu, wajahnya langsung menempel di kaca. Sekarang hanya tersisa adik laki-laki Hui-chan. Tapi harus diceritakan saat itu. Kelompok ini sebenarnya tidak bisa membunuh Gi-seok kecuali seorang asing yang berada di tempat parkir malam itu. Keesokan harinya di kantor kejaksaan, semua orang sedang menganalisis kasus perkelahian yang kemungkinan besar terkait dengan sengketa internal antara pihak Bongsan dan Ju-hoon. Awalnya, kedua belah pihak ini memiliki satu ketua yang sama, yaitu Ketua Oh. Namun, tangan kanan Ketua Oh yang paling cakap, Gu Bongsan dan Lee Ju-hoon, kini telah menggulingkannya. Secara resmi membagi wilayah menjadi dua kelompok saat ini. Semua orang di kantor kejaksaan mencurigai bahwa kasus ini persis sama dengan kasus penggulingan tahun itu. Karena Gi-seok akan diangkat menjadi ketua, seseorang ingin bertindak untuk menghentikan kasus ini. Ada yang berpendapat bahwa itu hanya perkelahian jalanan biasa. Begitu bubar sekolah, Jaksa Lee kembali ditahan oleh kepala tim kasus. Dia berkata bahwa di sini dia tidak ubahnya seperti orang tak terlihat, dan di rumah pun sama. Dia adalah putra ketua Lee, tetapi bahkan tidak diundang untuk menjual sup di pemakaman. Dia mencibir dan bertanya kepada Gu Bongsan, "Kamu akan mengelola Ju-hoon Group jika ayahmu pensiun, kan?" Setelah berputar-putar, pria ini menawarkan sesuatu kepada Gu Bongsan. Dia akan mempromosikannya dengan satu syarat. Jika dia bisa menangani kasus Gi-seok dengan lancar, dia ingin dia memilih antara menjadi tidak berguna di perusahaan ayahnya, atau tinggal di sini tetapi mendapatkan promosi. Adapun Gi-jun setelah memahami kelemahan preman Hui-chan. Tentu saja, kasus Gi-seok diberi penghargaan yang sangat tinggi. Berandal seperti Hui-chan ini hanya tahu menerima tugas sesuai permintaan pelanggan. Jika Gi-seok ingin tahu, dia berkata temui pengacara yang disewa oleh geng kuburan. Jadi setelah mengambil keterangan dari berandal Hui-chan, pengacaranya memberitahu atasannya dan kembali ke mobil tanpa tahu mengapa Gi-seok ada di dalam mobilnya. "Aku adalah kakak korban Gi-seok dalam kasus ini." Tapi pengacara wanita ini sama sekali tidak takut pada Gi-jun, dan berkata, "Kau benar-benar bisa memeras seorang pengacara yang sedang berpraktik di depan kantor polisi." Melihat Gi-jun hanya bertanya tentang geng kuburan, pengacara ini pun berbicara. Kuburan itu seperti aplikasi pengiriman yang menghubungkan toko dengan pengantar barang. Setiap kali ada pelanggan yang menyebabkan masalah dan membutuhkan seseorang untuk disalahkan, orang itu akan membayar harga yang sesuai kepada para berandal. Para berandal yang tidak suka wajib militer akan menerima ganti rugi, sehingga menghindari wajib militer, cukup keluar dan disalahkan, maka akan ada uang tunai yang sesuai dengan angka 5. Pengacara itu mengatakan dia hanya tahu sebanyak itu, hanya seorang penasihat hukum untuk perusahaan itu, lalu memberikan kartu nama N. Clean kepada Gi-jun.
Direktur Sim sedang bersukacita karena baru saja menyelesaikan kesepakatan yang menguntungkan, tanpa tahu bahwa Dewa Kematian seperti John Wick sedang menuju rumahnya. Melihat kemunculan Gi-jun, para staf memandang rendah dia, berniat untuk pergi tetapi mereka semua tergeletak di lantai. Siapa yang menyuruhmu bersikap seperti itu padaku? Saat ini, sebuah panggilan telepon dikirim ke Direktur Sim, ini Gi-jun. Aku akan menunggu. Mendengar itu, dia segera memanggil beberapa anak buahnya untuk menangani Gi-jun tetapi tidak ada yang bisa melawannya dengan kekuatannya sendiri. Orang-orang ini terlalu lemah. Direktur Sim tiba dan melihat pemandangan kacau itu, lalu berpura-pura bersahabat seperti teman dengan Gi-jun. Namun, melihat ekspresi Gi-jun, dia langsung berlutut dengan sopan seperti anjing dan mulai bergumam, mengatakan bahwa dia hanya melakukan apa yang diperintahkan dan menerima uang. Dia bilang dia tidak tahu apa-apa tentang kasus adik laki-laki Gi-jun. Tapi semakin banyak dia bicara, semakin banyak yang terungkap. Gi-jun langsung bertanya siapa yang memberi perintah. Dia mencoba merahasiakannya, mengatakan, jika aku mengungkapkannya, kamu tidak akan tenang. Tapi setelah itu, ada pukulan yang tidak terlihat oleh siapapun. Setelah dipukul, Direktur Sim itu akhirnya mengaku bahwa orang yang memesan ini adalah Gu Junmo, putra ketua Gu Bongsan. Keesokan harinya ketika Direktur Kim masih kesakitan karena dipukul habis-habisan kemarin, manajer Kim dari grup Bongsan datang menemuinya. Apakah Gi-jun datang ke sini tadi malam? Pria itu mungkin belum tahu bahwa orang yang memberi perintah di belakang adalah Direktur Gu, kan? Dia yang penakut bernama Sim Songgon ini takut mati. Dia tidak tahu apa-apa selain mengungkapkan kebenaran. Karena di depannya ada Gi-jun, orang yang telah menguasai perdamaian antara dua faksi Gu dan Lee. Direktur Sim sekarang tidak ingin peduli atau terlibat lagi. Dia menyuruh manajer Kim untuk mengurus urusan di rumahnya sendiri. Dan dia mungkin harus pergi ke Pramal agar bisnisnya tidak terlibat dengan para bos itu lagi. Sementara itu, Ketua Lee di sini telah berinisiatif untuk bertemu dengan Ketua Gu. Dia mengingatkan mengapa kedua belah pihak bisa menjaga perdamaian sampai sekarang. Sejak kematian Ketua Oh dari kedua belah pihak, sebuah aturan telah ditetapkan bahwa jika salah satu pihak menyinggung pihak lain terlebih dahulu, maka pihak itu harus membayar harga yang setimpal. Ketua Lee terus terang mengatakan bahwa putra Ketua Gu telah menyinggung pihaknya. Bertanya apakah dia tahu tentang berita Giseo. Saya hanya berharap itu kecelakaan dan bukan pembunuhan. Putramu sendiri yang menyewa Sim Seong-won untuk melenyapkan Giseo, jadi tadi malam Gi-jun telah menghancurkan seluruh perusahaan makam itu. Wajah Ketua Gu tetap tidak berubah. Dia meremehkan Gi-jun, berpikir bahwa meskipun dia menyentuh putranya, dia tetap harus membayar harganya. Tetapi Ketua Lee memperingatkannya, saya tidak memanggil Anda karena urusan kita berdua, tetapi karena Gi-jun. Gi-jun melangkah masuk dengan kaki yang terputus hampir 10 tahun yang lalu. Perlahan dia menuangkan segelas soju dan bertanya untuk terakhir kalinya, apakah Anda terlibat dalam kematian Giseo? Meskipun Ketua Lee menasihati, Gi-jun tidak peduli. Dia bertanya, apakah Ketua Gu akan mematuhi aturan? Ketua Gu mengatakan dia akan menangani mereka yang terlibat tetapi Gi-jun tidak membutuhkannya lagi. Jika kalian tidak terlibat, jangan lakukan apa-apa, hanya duduk dan menonton. Begitu Gi-jun pergi, Ketua Gu menyadari masalahnya, bertanya kepada Ketua Lee apa yang bisa dia lakukan untuk menebus dosa putranya. Kasino, toko bebas bea, atau bahkan hotel terbesar, Dekuzo. Ketua Lee mengatakan ini adalah terakhir kalinya mereka berdua duduk bersama. Ketua Gu masih ingin meminta bantuannya, jadi dia memberikan hotel Dekuzo miliknya. Malam itu ketika dia kembali ke rumah dan bertemu putranya, Gu Bongsan bertanya, "Nak, apakah kamu tahu siapa yang kamu sentuh?" Junmo pernah membunuh seluruh geng mafia karena hewan peliharaannya dibunuh. Jadi Gi-jun ini juga tidak terkecuali. Junmo baru mengakui saat ini bahwa dia yang membunuh Giseo, dia hanya ingin membuktikan dirinya kepada ayahnya. Ketua Gu kemudian mengelus kepala putranya, meskipun kamu tidak berguna, kamu tetap putraku. Entah kenapa ayah memperlakukanmu seperti itu, hanya untuk melindungi si bocah tak berguna ini, bodoh. Jika tidak ingin mati di tangan Gi-jun, jangan lakukan apapun tanpa bertanya terlebih dahulu. Sementara itu Gi-jun pergi menemui seorang teman lamanya menanyakan apakah dia punya tongkat bisbol lama. Tapi temannya melihat Gi-jun mungkin membutuhkan sesuatu untuk berjalan normal. Dia mengambil jenis yang bisa menstabilkan kaki Gi-jun sehingga dia bisa bergerak lebih mudah. Di rumah ketua, adik Giseo, Hebong, datang menemui manajer, menceritakan bahwa Gu Junmo yang telah melenyapkan Giseo. Dia ingin ketua melakukan sesuatu tentang ini tetapi malah ditampar beberapa kali oleh manajer, seseorang yang merupakan bawahan Giseo. Apa haknya untuk ikut campur urusan atasan? Melihat putra ketua ada di sana, adik laki-laki ini hanya bisa pergi dengan kesal.
Manajer Choi mengatakan Gi Seok juga tidak boleh ikut campur dalam kasus ini. Karena ini adalah urusan perusahaan dan tidak ada hubungannya dengan dia. Gi Seok langsung bertanya kepada Manajer Choi apakah dia berpikir jika berhadapan dengan Bong San, dia akan kehilangan lebih banyak daripada mendapatkan. Sementara itu, adik laki-laki Haebong menemui Gi Jun. Dia memohon Gi Jun untuk mengizinkannya berpartisipasi dalam kasus ini karena dia tidak ingin memiliki bos yang lemah seperti Ketua Lee. Dia tidak puas. Kasus ini bukan hanya urusan Gi Jun tetapi juga urusan adik laki-laki ini. Mendengar itu, Gi Jun memutuskan untuk mengizinkan adik laki-laki ini berpartisipasi dalam balas dendamnya. Jadi, untuk menemukan keberadaan Go Junmo, adik laki-laki Haebong pergi menemui pengacara perusahaan pemakaman. Hadiah hingga 30 juta won akan diberikan kepada siapa saja yang menemukan keberadaan dan alamat Junmo tercepat. Begitu berita itu diposting, banyak orang sudah mengirim pesan. Mobil Junmo dan lokasinya dengan cepat ditemukan. Gi Jun segera tiba di Hotel Dekro untuk mencari Junmo. Sementara itu di kantor Ketua Lee, dia dan bawahannya sedang berbicara tentang orang yang menyebabkan kasus dengan Gi Seok, tetapi tidak mengetahuinya. Putra Lee Geum Seon sedang menguping pembicaraan mereka berdua. Dari sini, dia mengetahui bahwa kasus yang diberikan tim investigasi kepadanya telah dipalsukan kebenarannya tentang pelakunya. Pelakunya adalah ayahnya, bukan Direktur Go Junmo, untuk menyingkirkan Gi Jun dari penanganan putranya. Ketua Gu telah mengirim orang untuk menanganinya tetapi tidak ada yang berani menerima tugas kali ini. Satu-satunya cara adalah menyuruh seseorang membawa putranya ke tempat persembunyian di Gangbong terlebih dahulu. Ketika menerima perintah, Manajer Kim segera pergi mencari Junmo, menyuruhnya untuk segera pergi ke bunker persembunyian karena malaikat maut akan segera datang. Junmo masih bersikap seperti, "Aku ini siapa? Harus takut pada siapapun, seberapa mengerikannya dia sehingga aku harus takut." Tiba-tiba seorang pria mematikan musik dan mengusir semua orang dari hotel. Dia datang di depan Junmo dan berkata, "Aku akan mengantarmu ke tempat persembunyian." Menurut Ketua Gu, jika kamu tidak mendengarkan, kamu pantas dihajar habis-habisan. Ketiga orang itu sedang berselisih ketika malaikat maut Gi Jun tiba. Anak buahnya berusaha menghibur tetapi direktur itu kehilangan kata-kata. Junmo menantang Gi Jun untuk datang karena dia tidak berpikir dia akan menghadapi kematian. Beruntung manajer berlari ke depan sehingga Junmo bisa melarikan diri dari Gi Jun. Tapi nasib si penahan adalah menerima beberapa pukulan lalu tergeletak di tanah. Gi Jun melihat pria ini melepaskan bajunya. Meskipun agak lama, setidaknya dia harus tahu siapa ayahnya. Manajer Kim dengan cemas membawa Junmo pergi. Dia tidak menyangka bahwa bawahan Gi Seok ingin mengejarnya dan menghentikannya. Ketua Gu agak khawatir tetapi untungnya putranya baik-baik saja. Putra pemberontak itu telah dibawa dengan aman oleh Manajer Kim ke bunker persembunyian di pinggiran kota. Sementara itu Dian Klin, Direktur SIM sedang bersiap untuk melarikan diri karena takut Gi Jun si pembunuh akan datang lagi. Siapa sangka Gi Jun sudah tiba sejak kapan dan bertanya dia mau kemana. Direktur SIM bilang dia baru saja kembali. Baru saja pulang dari perjalanan bisnis. Sambil berbicara dia memasukkan kembali barang-barangnya ke dalam berangkas. Gi Jun hanya menanyakan alamat Junmo. Dia mencoba beralasan, tetapi Gi Jun hanya memberinya 1 hari untuk menemukan alamat Junmo. Sementara itu, di rumah ketua, Manajer Choi, atas saran Gi Seok, pergi mencari rekaman yang dia sadap. Setelah mendengarkan rekaman tentang informasi pembunuh Gi Seok, Manajer Choi mencari Gi Seok untuk menanyakan alasan mengapa dia ingin memperdengarkan rekaman ini kepadanya. Sebagai seseorang yang selalu diremehkan baik di tempat kerja maupun dalam statusnya di rumah, Gi Seok bertanya, bukankah ini kesempatan bagus untuk menggulingkan Bong San? Gi Seok sepertinya sedang merencanakan untuk membuktikan kemampuannya sesuai dengan gelar ahli waris grup Dugun. Sementara itu, Junmo memanggil Manajer Kim karena penasaran tentang identitas asli Gi Jun. Akhirnya, Manajer Kim mendapat kesempatan untuk menceritakan kepada direktur yang tidak tahu apa-apa ini. Di mata Manajer Kim, Gi Jun adalah seorang suci. Ketika Ketua Lee dan Ketua Gu masih di bawah pimpinan Ketua Oh, mereka bentrok dengan geng terbesar di Busan karena Ketua Oh ingin berekspansi ke Jepang dan menguasai pelabuhan Busan. Dia telah mengirim keduanya ke Busan tetapi sudah terlambat. Geng Busan telah bertindak lebih dulu. Pertarungan pecah di antara kedua belah pihak tetapi pihak Ketua Oh terlalu kewalahan. Saat itulah Gi Jun muncul. Seseorang yang dijuluki sebagai otot Hercules. Dia bisa melawan semuanya. Saat itu, Ketua Lee dan Ketua Gu baru menyadari bahwa tidak peduli siapa lawan mereka dan berapa banyak orang yang mereka miliki. Bagi Gi Jun, itu tidak penting. Sejak saat itu, prestise Dugun dan Bong San meningkat pesat. Saat itu,
Ada desas-desus bahwa Ketua Oh akan menyerahkan perusahaan kepada kedua orang ini daripada putranya sendiri. Desas-desus itu membuat putra Ketua gelisah. Jadi dia pernah meminta Direktur SIM untuk memerintahkan orang untuk melenyapkan Bongsan dan Dugun. Putra Ketua Oh sudah melewati batas. Jadi pada suatu malam gelap, Sungwon disingkirkan hanya dalam satu malam. Dan Bongsan dan Dugun adalah orang yang paling dicurigai dalam pembunuhan ini. Dua orang itu segera ditangkap untuk diinterogasi. Dan saat itu Gi-jun dicurigai sebagai pembunuh putra ketua. Namun, seniornya tahu bahwa Gi-jun tidak melakukan itu. Hanya dalam satu hari saat itu, Ketua Oh telah digulingkan. Untuk mengangkat Lee Gu-jun dan Gu Bongsan sebagai ketua. Aturan, siapa yang berbuat salah harus membayar harganya, juga lahir sejak saat itu. Gi-jun adalah korban pertama dari aturan itu. Tetapi karena dia berjasa, para pemimpin baru hanya memotong tendon kaki Gi-jun yang dianggap sebagai kekuatannya. Meskipun sudah dijelaskan seperti itu, Junmo ini masih tidak percaya. Dia bilang, aku tidak akan tinggal diam di sini. Gi-jun pergi menemui seorang teman lama bersama adiknya, Bongsan. Dia menceritakan bahwa adiknya dibunuh oleh orang suruhan putra ketua Mo. Saat hendak menasihati Gi-jun agar tenang, adiknya malah memperkeruh suasana. Ketua Lee tidak akan melakukan apa-apa karena meskipun dia sudah tahu, dia tetap meminta semua orang untuk mengabaikannya. Ini cukup menunjukkan bahwa Gi Seok tidak berarti apa-apa bagi ketua. Sementara itu, Jeon-ho sangat marah dan ingin mendobrak pintu, tetapi dia tidak bisa. Tidak ada pilihan lain, dia hanya bisa memanggil para pembunuh bayaran yang pernah dia sewa untuk menangani Gi-jun. Kali ini, kedua orang ini hanya perlu berurusan dengan satu orang. Sementara itu, Ketua Lee sedang menyelidiki berkas-berkas yang berhubungan dengan Gi Seok dan mengetahui bahwa orang pertama yang menemukan jenazah direktur utama adalah petugas Hanchol. Dia segera memerintahkan orang untuk datang menemuinya. Malam harinya, Sungwon memanggil Gi-jun ke suatu tempat untuk melihat pemandangan. Dia menyapa dan mengingatkan kembali cerita masa lalu ketika mereka berdua pernah bekerja bersama. Tapi Gi-jun tidak ingin bertele-tele dan langsung bertanya pada intinya. Sungwon melihat bahwa saudaranya sekarang hanya tahu membalas dendam, jadi dia memberikan selembar kertas kepadanya. Dia mengatakan itu adalah alamat Jeon-ho, pergilah dan bereskan dia karena aku sudah lelah. Bagaimanapun, aku juga berencana meninggalkan perusahaan itu. Tapi sebenarnya, ini adalah rencana Jeon-ho. Dia mengancam Mayor Kim bahwa jika dia tidak mengikutinya, keluarganya pasti akan dalam bahaya. Adik ini terpaksa menipu saudaranya seperti itu. Malam harinya ketika Gi-jun tiba di tempat yang tertera, dua pembunuh bayaran yang disewa Jeon-ho muncul dan bertarung dengannya. Meskipun kelompok ini memiliki banyak orang, mereka tetap tidak bisa mengalahkan orang yang baru saja kehilangan adiknya. Bagaimana bisa kau sebanding dengan rasa sakitku kehilangan adikku? Ketika Gi-jun memegang kantong plastik dan mencekik salah satu dari mereka, dia mengambil kesempatan ketika yang lain hendak menyerangnya dari belakang dan langsung mengirim adiknya ke neraka. Sekarang aku yang jadi tukang jagal, kalian berdua bajingan. Hanya dengan satu tebasan, yang tersisa juga pergi ke surga bersama adiknya. Saat ini Jeon-ho menelepon untuk menanyakan apakah semuanya sudah selesai. Tapi dari ujung telepon sana hanya ada suara dingin. Tunggu saja. Aku datang untukmu. 11 tahun yang lalu, pembunuh yang menyebabkan kematian putra ketua Wu ternyata adalah Gi Seok. Apakah pembunuh Gi Seok adalah ketua Wu yang kembali untuk membalas dendam? Sementara itu, ketua Go bersama anak buahnya sedang merencanakan cara untuk menghabisi Gi-jun. Selain menyelidiki kasus kematian putra ketua Wu untuk melihat apakah Gi Seok terlibat, ketua Go masih menginginkan jalan keluar lain untuk putranya. Dia segera menelepon seorang temannya untuk membahas masalah bisnis. Keesokan harinya, dua petinju yang pernah dilarang karena menggunakan doping dalam pertandingan tiba di rumah Jeon-ho. Jeon-ho mengatakan bahwa pertandingan kali ini bernilai 1 miliar won, membuat mereka berdua sangat bersemangat dan berkata, aku khawatir orang itu akan mati, tetapi bagi Jeon-ho, itu lebih baik. Ketika Mayor Kim kembali, dia baru tahu Jeon-ho telah menghilang bersama petinju Yang Woo. Dia segera memerintahkan orang-orang untuk mencari direktur Go di semua hotel. Sepanjang malam di area Sungai Han, mereka harus menemukannya bagaimanapun caranya. Gi-jun, karena akhir-akhir ini terlalu banyak berolahraga, menemui dokter pribadinya untuk penyembuhan. Teman lamanya, Beom-su, menelepon menanyakan apakah Gi-jun akan melakukan balas dendam setelah kejadian ini. Tapi tak disangka Jeon-ho sudah ada di sana bersama orang-orang yang disewanya, menanyakan siapa dia sampai berani membicarakan tentang menghadapinya. Beom-su tidak terlalu peduli dengan perkataan Jeon-ho, menyuruhnya pergi, dan langsung dipukul kepalanya oleh orang gila ini hingga tewas di tempat. Tepat saat Mayor Kim berlari untuk menghentikan Jeon-ho dan menjatuhkannya,
Dia tidak menyangka orang gila ini akan memukul seniornya. Hal itu membuatnya tercengang. Jeonho bertanya, apakah Anda buru-buru datang ke sini untuk mengkhawatirkanku atau mengkhawatirkan orang ini? Manajer Kim segera mencekik Jeonho sebagai jawaban, bajingan gila ini, sudah kubilang berhenti. Dengarkan baik-baik, anjing, karena kau adalah orang yang tidak berguna dan tidak melakukan apa-apa. Saat dia berbicara, dia dijatuhkan ke kursi oleh orang suruhan Jeonho dan dia mulai mengutuk. Kau juga mengatakan yang sebenarnya, kan? Setelah berbicara, Jeonho terus memukuli manajernya karena pengkhianatan, karena kaulah aku tidak bisa menghadapi Gi-jun. Tapi panggilan Gi-jun ke Beomsu belum terputus. Gi-jun menelepon dan berkata, jika kau berani, datanglah kemari. Temanmu sudah kubereskan semua. Sudah mencelakai adik Gi-jun, sekarang malah menghabisi semua kenalan yang tersisa. Melihat pemandangan di sekelilingnya, Gi-jun tanpa ekspresi, hanya memegang tongkat bisbol yang ditinggalkan Beomsu untuknya dan pergi mencari Jeonho. Saya tiba di sebuah lokasi konstruksi yang ditinggalkan, Ketua Wu telah menangkap petugas Hanchol dan mengancamnya. Jika Anda tidak ingin berakhir seperti orang-orang yang diseret ke sini, cepat katakan apa yang Anda ketahui tentang kasus Giso. Mengapa Anda tahu dia akan mati sebelumnya? Sementara itu di markas putra ketua, dia telah memanggil semua preman untuk berkumpul di satu tempat. Sambil menunjukkan kegembiraan, dia berkata, di sini semua adalah pahlawan yang juga bisa menggigit. Ya, hari ini anggap saja sebagai wawancara untuk Bongsan yang akan datang. Siapapun yang berkinerja baik di sini akan dianggap diterima bekerja di Bongsan nanti karena saya adalah pewarisnya. Setelah selesai berbicara, Jeonho melemparkan tas uang yang sudah disiapkannya. Dia berkata, siapapun yang menangkap orang yang akan datang ini dalam keadaan utuh dan membawanya kepadaku, orang itu akan menerima uang ini dan diterima bekerja di Bongsan. Ketika Gi-jun tiba di tempat yang dikirim Jeonho, dia segera memakai sarung tangan dan membawa tongkat bisbolnya, lalu mulai masuk ke dalam markas. Melihat kerumunan preman di depannya, Gi-jun bertanya, siapa yang takut? Pulang saja, sedangkan siapapun yang tidak takut, tetap di sini dan siapkan masing-masing satu pukulan. Melihat Gi-jun di depannya, para preman mulai menyerbu. Namun, setiap orang yang menyerbu hanya butuh satu pukulan untuk tumbang, tidak lebih tidak kurang. Pukulan Gi-jun seperti pukulan tanpa ampun, satu pukulan untuk menghabisi massa, dua pukulan untuk mengirim lawan ke alam baka, tiga pukulan untuk mengurangi populasi. Melihat pemandangan ini, Jeonho mulai ketakutan, memerintahkan tim keamanan profesional untuk segera datang dan menghabisi orang ini. Tidak perlu lagi menjaganya tetap hidup karena dia terlalu menakutkan. Saat itu, ada seorang pria bertubuh besar yang berhasil menjatuhkan Gi-jun. Sayangnya, dia hanya besar badan tapi otaknya kosong, sehingga dia segera dihajar Gi-jun sampai mati di tempat. Dia buru-buru mengambil koin di bawah tatapan ketakutan beberapa tentara, langsung masuk ke dalam dan membuat Jeonho mulai ketakutan. Dia bertanya kepada orang yang disewanya, bisakah kau melakukannya? Tentu saja bisa, namun Yang Wu meminta 2 kali lipat hadiah untuk kasus ini. 2 miliar won. Sementara itu Ketua Wu telah menemukan bukti bahwa putranya bukanlah orang yang membunuh adik Gi-jun, melainkan ada orang lain yang menggunakan tangan Jeonho untuk sekaligus membunuh adik Gi-jun malam itu. Dia hanya takut tidak sempat menelepon putranya karena Gi-jun semakin mendekat ke arah putranya. Gi-jun, dengan tubuh lelah, menyeret langkah demi langkah menaiki tangga. Yang Wu menepuk bahu Jeonho dan berkata, 2 miliar, ya. Kemudian Jeonho terjatuh dan mereka berdua mulai berkelahi. Karena Gi-jun sudah kehabisan tenaga setelah pertarungan sebelumnya, dia dengan cepat dipukuli oleh Yang Wu. Yang Wu bahkan berbalik untuk pamer kepada Jeonho, mengatakan, aku akan membunuhnya, ya, sampai Gi-jun dijatuhkan ke meja dan dipukuli. Gi-jun mengambil kesempatan itu untuk menggunakan pecahan kaca menusuk mata Yang Wu, akhirnya membalikkan keadaan. Karena buta di satu sisi dan kesakitan, Yang Wu dengan cepat dikalahkan, hanya menyisakan Jeonho saja, seorang pria yang tidak hanya terlibat dalam pembunuhan adiknya, tetapi juga membunuh orang-orang terdekat Gi-jun. Gi-jun melumpuhkan setiap anggota tubuhnya sampai dia menghabisi Jeonho dengan satu pukulan terakhir, mengirim anak pembawa sial ini ke tempat peristirahatan terakhirnya. Sementara itu, Ketua Go terus menelepon Jeonho tetapi tidak berhasil, sampai Gi-jun menelepon kembali dan berkata, ini aku. Ketua Go ingin menjelaskan kepadanya tetapi sudah terlambat. Ya, karena kesalahpahaman yang belum terselesaikan, putranya sudah tiada, tetapi kematiannya memang pantas karena dia juga menyerang teman Gi-jun. Akhirnya, Gi-jun berpikir dia telah membalaskan dendam adiknya yang tercinta. Tetapi dalam perjalanan pulang, sebuah mobil melaju dari arah berlawanan, menyebabkan mobil Gi-jun terjun ke sungai. Laporan, misi pembunuhan Gi-jun juga telah selesai. Kembali ke malam sebelum Giseok dibunuh.
para preman tidak bisa melakukan apa-apa padanya sampai seorang pembunuh lain muncul. Orang ini bisa dibilang sangat tangguh dan lebih besar dari Gi Seok. Terlebih lagi, dia terus-menerus menggunakan senjata untuk menyerang titik-titik lemah di tangan Gi Seok, menyebabkan dia kesakitan dan tidak bisa mengerahkan kekuatan. Akibatnya, karena terlalu banyak luka, Gi Seok dengan cepat dihabisi olehnya dan petugas Hanchol saat itu hanya tidak sengaja menyaksikan adegan ini. Kembali ke masa sekarang, mobil Gi Jun juga telah diangkat oleh tim penyelamat dan dia berada dalam kondisi setengah mati. Untungnya, Bong San berhasil menyelamatkannya tepat waktu dan memberitahukan hal ini kepada ketua. Saat tidak tahu harus berbuat apa, Ketua Go menelepon Ketua Lee dan mengajaknya bertemu di lapangan kosong untuk berbicara. Ketua Go menyimpulkan bahwa Ketua Lee adalah orang yang memerintahkan pembunuhan Gi Seok. Sambil berbicara, dia menunjukkan selembar kertas yang membuktikan bahwa semua sumber uang dalam kasus tersebut berasal dari anak perusahaan Ketua Lee. Dia menuduh Ketua Lee sebagai penyebab semua kekacauan dan balas dendam yang terus-menerus ini agar dia sendiri bisa mundur, menyingkirkan semua penghalang hanya untuk menjadikan putra jaksa yang tidak berguna itu sebagai pewaris. Untuk mengakhiri kasus ini, Ketua Go berpendapat bahwa salah satu dari mereka tidak dapat hidup berdampingan. Karena hal ini, Ketua Lee memutuskan untuk bertindak sebelum dia dijebak. Di grup Bong San, saat ini ada rapat tertutup yang diberitahukan kepada para pemegang saham. Dia digulingkan, membuat Ketua Go sangat marah, curiga bahwa Sungwonlah yang melakukan ini padanya. Untungnya, dia berhasil melarikan diri sebelum jaksa menangkapnya. Ternyata, putra Ketua Lee telah mengambil kesempatan dari konflik antara kedua belah pihak. Dia menangkap salah satu pihak terlebih dahulu untuk memudahkan menyingkirkan Bong San, membuka jalan bagi kenaikannya sendiri. Meskipun dianggap tidak berguna oleh kepala jaksa karena tidak bisa menangkap Bong San, Gi Jun bahkan menikamnya dari belakang karena misi awal Gi Seok adalah menangkap ayahnya. Dia baru saja bertanya kepada kepala jaksa, bukankah dari awal dia mengatakan bahwa dia harus memilih pihak? Hanya untuk tujuannya sendiri. Di ruang pameran seni, Tuan Kim terkejut karena Presiden Lee tiba-tiba datang menemuinya. Alasan Presiden Lee datang ke sini adalah karena dia pikir dia bisa memimpin papan catur seperti yang Tuan Kim katakan, tetapi tidak. 11 tahun yang lalu dia tidak punya pilihan dan sekarang juga. Presiden bertanya kepada Tuan Kim mengapa dia ikut campur dalam masalah ini. Dia memberikan Tuan Kim dokumen-dokumen tentang petugas Han, yang merupakan orang pertama di dekat tubuh Gi Seok. Belum lagi kekayaan Presiden telah disalurkan ke luar negeri dan itu adalah uang untuk kasus ini. Presiden berpendapat bahwa Tuan Kim adalah dalang di balik semua ini. Tapi Tuan Kim mengatakan bahwa selain dia, masih ada orang lain yang bisa melakukan ini. Seseorang dari kantor kejaksaan. Presiden berpendapat bahwa orang tidak berguna seperti putranya tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mengatakan kepada Tuan Kim bahwa jika dia melibatkan putranya lagi, dia akan menghajar Tuan Kim. Itu membuat Tuan Kim tersenyum sinis, mengatakan bahwa orang tua hanya percaya pada apa yang ingin mereka percayai. Sementara Gi Jun setelah sadar dan meninggalkan rumah sakit, adik Hanchol telah membawa barang-barang sesuai perkataan Gi Jun bahwa dia telah mengganti plat nomor mobil adiknya sehingga tidak akan terdeteksi. Sementara itu, Direktur Beomsu terus merayakan karena para pembunuh bayaran sudah dibereskan tanpa dia ketahui. Pembicaraan tentang Gi Jun semuanya terdengar olehnya dari belakang. Teman Direktur Bong San merasa takut dan mundur. Dia juga tidak terkecuali dan duduk di samping. Gi Jun bertanya siapa yang membunuhnya tetapi Direktur Beomsu tidak tahu karena tidak ada yang menyewanya dalam kasus ini. Gi Jun mengancam bahwa dia akan membiarkannya hidup hanya karena satu kegunaan itu. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan kedua temannya Yang Woo dan John Ho? Meskipun dia adalah orang yang menerima banyak pekerja sewaan, karena takut pada Gi Jun, Beomsu juga dihajar habis-habisan oleh kedua bersaudara ini sebagai penebusan dosa karena telah menimbulkan masalah di rumah Presiden Lee saat ini. Presiden Lee bertanya kepada putranya apakah dia telah berhubungan dengan siapapun baru-baru ini, dan putranya tampak sedikit bingung. Apa yang dijanjikan Gi Jun kepadamu? Posisi ayahmu atau grup Bong San? Didesak terus-menerus oleh ayahnya, Gi Seok hanya mengatakan bahwa dia adalah orang yang tahu tempatnya. Sejujurnya, saya tidak mengerti apa yang ayah katakan lagi. Tapi orang seperti itu biasanya menyembunyikan kekuatan mereka jauh di dalam hati mereka. Keesokan harinya, karena dia belum bisa mengambil keputusan sendiri selama 11 tahun terakhir, dia membawa putranya untuk menemui Presiden Wu. Persaingan antara dua kubu yang seolah-olah bisa hidup berdampingan pun dimulai. Kedua belah pihak mulai saling menyerang. Presiden Wu, meskipun sudah tua, dulunya juga seorang petarung. Jadi baginya, hal ini sudah biasa. Hanya saja, anak buah Presiden Wu sedikit, menyebabkan mereka terpukul habis-habisan. Presiden Wu dengan lantang berteriak,
terbanglah kalian semua. Akhirnya, ketika dia bertemu Presiden Bongsan di hadapannya, pertarungan ini dengan cepat berakhir karena Presiden Bongsan berkata, "Saya bersedia melakukan apa saja demi anak saya, jadi Anda akan mengerti." Sebelum meninggal, Presiden Wu berkata, "Giliranmu juga akan tiba." Setelah pembersihan, anak buah Tuan Kim melaporkan kepadanya bahwa Presiden Wu telah meninggal. Sekarang tinggal giliran Presiden Bongsan. Setelah menyaksikan adegan ini, Gi-jun berpendapat bahwa Presiden Bongsan mungkin ingin melindungi putranya. Dia meminta bertemu secara pribadi dengan Presiden Bongsan, yang senang karena anak buahnya belum mati. Namun, di hadapan Presiden Bongsan, Gi-jun tidak bisa tidak curiga bahwa dialah yang menyuruh orang untuk menyingkirkannya beberapa waktu lalu. Mendengar itu, Presiden Bongsan mulai bercerita tentang seseorang yang mungkin tidak diketahui Gi-jun. Dia memiliki julukan Tuan Kim dan pernah dibawa oleh Presiden Oh karena hubungannya dengan polisi. Dia adalah kepala polisi dari garis keturunan bangsawan, sering membantu menutupi transaksi ilegal yang dilakukan oleh Bongsan dan Presiden Wu. Awalnya dia tidak terlalu serakah sampai Presiden Oh kehilangan jabatannya dan Bongsan serta Presiden Wu menggantikannya. Dia bahkan menghasilkan lebih banyak daripada di masa Presiden Oh, sehingga dia menjadi serakah, ingin cara yang lebih banyak lagi untuk mendapatkan harta. Dialah penyeimbang antara Presiden Bongsan dan Presiden Wu, karena dia menyimpan banyak informasi tentang transaksi ilegal di antara mereka berdua. Presiden Bongsan mengatakan dia masih merasa gelisah karena 11 tahun yang lalu Gi-seop masih terlalu muda untuk berpikir menyingkirkan putra Presiden Oh. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan rekaman yang menunjukkan bahwa Tuan Kim adalah dalang di baliknya. "Anda tidak perlu percaya padaku, tetapi Anda harus percaya bukti ini." Dia juga menawarkan Gi-jun untuk menggantikan posisinya sebagai presiden, tetapi dia tidak mau. Dia hanya mengatakan kepada presiden, "Anda tahu apa yang ingin saya lakukan." Tetapi presiden menawarkan, "Daripada Anda mencarinya, biarkan saya memanggilnya keluar untuk Anda." Jadi, pada malam itu juga, presiden menelepon Tuan Kim, mengajaknya bertemu secara pribadi, yang membuatnya sedikit bertanya-tanya mengapa pertemuannya begitu larut malam. Meskipun sedikit curiga, Tuan Kim, saat kembali ke mobilnya, menyadari ada sesuatu yang tidak beres beberapa waktu setelah Presiden Wu disingkirkan. Tuan Kim bertemu dengan Direktur Gong Myung untuk berbicara dengannya tentang pengambil alihan Bongsan, sekaligus memperkenalkan orang-orang baru yang perlu ditemui, termasuk Menier Cek dari grup Sugun. Dan yang lebih istimewa adalah kehadiran putra Presiden Bongsan, Gi-seop. Setelah pihak Presiden Wu kehilangan pemimpinnya, Tuan Kim menyarankan Gi-seop untuk melanjutkan langkah berikutnya daripada terus bersembunyi. Tapi sepertinya Gi-seop mengincar sesuatu yang lebih besar dari perusahaan ayahnya. Kembali ke masa kini, Tuan Kim menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Presiden Wu. Dia dengan cepat dikenalikan oleh Gi-jun, tetapi dia tidak tanpa pertahanan sebelumnya. "Sampai jumpa, bajingan." Setelah itu, dia meninggalkan Gi-jun dengan pengawal pribadinya. Namun, orang ini tidak tinggal lama, hanya menahan Gi-jun untuk menemukan orang bernama Tuan Kim ini. Gi-jun menelepon Direktur Beomsu, memerintahkannya untuk menemukan Tuan Kim meskipun dia seorang polisi. Karena upaya melenyapkan Tuan Kim tidak berhasil, dia menelepon Presiden Bongsan dan mengatakan bahwa dia adalah pengkhianat. "Itu sama sekali tidak seperti Anda, ya?" Segera, Presiden Bongsan memanggil rapat Dewan Direksi, tetapi putranya menghentikannya. "Aku akan pergi ke Dubun menggantikan ayah." Gi-seop berkata dia tidak tahu harus mulai dari mana, membuat Presiden Bongsan terkejut. "Mungkin sejak bertemu Tuan Kim, ataukah ini pertama kalinya kau memutuskan untuk menggantikan ayah?" Presiden Bongsan dengan terkejut bertanya apakah putranya tahu betapa gilanya Tuan Kim. Sebagai seseorang yang duduk di posisi yang berbahaya hanya agar putranya bisa tenang, dan sekarang putranya berbalik melawannya, ingin mengambil alih posisinya sebagai presiden, Presiden Bongsan tidak bisa mengerti. Itu hanya karena putranya ini tidak ingin lagi dianggap tidak berguna, tetapi dia tidak tahu bahwa dia hanya terlihat seperti pion. Setelah mengatakan dia menginginkan posisi ayahnya dan menyerahkan surat dakwaan penggeledahan dan penyitaan, Gi-seop berkata dia akan melakukan semua ini dan ayahnya akan terkesiap melihatnya. Presiden Bongsan tidak menyangka bahwa bahkan manajernya sendiri akan mengkhianatinya. Sementara itu, di kantor polisi, Tuan Kim menelepon Direktur Umum An, menanyakan apakah dia siap membayar utangnya kepada Gi-jun. Saat itu, dia tidak tahu bahwa dia juga diikuti oleh anak buah Gi-jun, yang menemukan lokasi Tuan Kim saat ini. Adapun Gi-seop, ketika dia tiba di perusahaan ayahnya, semua orang terkejut. Tetapi apa yang sudah dia duga sebelumnya adalah orang-orang tua ini. Semua orang hanya setia pada ayahnya, jadi dia menggunakan cara yang kuat. Siapapun yang pergi hari ini tidak akan selamat. Gi-seop akan melakukan apa saja untuk bisa duduk di posisi ayahnya. Sementara itu, di rumah,
Presiden Bongsan sudah mencium bahaya dan mengambil pistol yang telah lama disimpannya. Gi-jun, mengikuti alamat yang dikirim oleh Direktur Beomsu, tiba di ruang bawah tanah tempat Tuan Kim memarkir mobilnya dan bertemu kembali dengan bosnya. Beberapa waktu lalu, Han Chol sendiri telah ditarik keluar oleh Tuan Kim untuk menyelesaikan masalah yang masih menggantung dengan Gi-jun. Dan kali ini, Han Chol, bos Gi-jun, ada di sini untuk menyelesaikan semua masalah yang masih tersisa di antara mereka berdua dari musim 1 tahun lalu. Meskipun tidak ingin, Gi-jun tetap harus bertarung dengan bosnya. Meskipun Gi-jun sedikit memprovokasi bosnya sehingga dia sedikit kesal. Sebenarnya, Han Chol, bos Gi-jun, hanya ingin menebus kesalahannya padanya. Setelah pertarungan berakhir, bosnya berkata bahwa untuk mengakhiri segalanya, semua orang harus mati. Setelah mengatakan itu, bosnya memberikan Gi-jun alamat Tuan Kim saat ini. Itu di rumah Presiden Bongsan. Tuan Kim datang ke sini hari ini bukan untuk berbasa-basi, melainkan untuk membunuh Presiden Bongsan karena dia sudah tidak memiliki nilai guna lagi. Meskipun dia adalah orang yang menahan diri selama 11 tahun terakhir, Presiden Bongsan tidak membiarkan semuanya berjalan sesuai keinginan Tuan Kim. Kau telah melakukan kesalahan besar dengan menyentuh putraku. Tapi Presiden Bongsan lengah, menyebabkan Tuan Kim menguasainya, lalu mereka berdua mulai bergumul. Sampai Gi-jun kembali, di depannya hanya ada mayat yang dingin bersamaan dengan kedatangan polisi. Dia terjebak dalam jebakan Tuan Kim, menjadi tersangka pembunuh Presiden Bongsan. Tapi Tuan Kim tidak tahu bahwa rencananya di rumah ini, setiap kata yang dia ucapkan didengar oleh Gi-jun, karena sudah tidak lagi memiliki nilai guna di mata Tuan Kim, dengan cepat dibawa oleh polisi ke sebuah terowongan untuk dibunuh. Namun, kelompok ini terlalu meremehkan Gi-jun yang memiliki kekuatan luar biasa. Para polisi yang mengendarai mobil dengan cepat dilumpuhkan dan dibereskan. Polisi terakhir yang hendak membunuh Gi-jun tiba-tiba ditabrak oleh sebuah mobil. Direktur Beomsu muncul dan bertanya mengapa dia tidak terkejut. Gi-jun mengira orang ini juga mengkhianatinya, tetapi tidak disangka Direktur Beomsu membantu Gi-jun, mengatakan bahwa dia bisa sampai di sini karena Tuan Kim memintanya untuk membereskan mayat. Alih-alih mengatakan yang sebenarnya, Direktur Sim melaporkan kepada Guru Kim bahwa Gi-jun telah ditangani dengan bersih. Sementara itu, Direktur Sim mengungkapkan kepada Gi-jun, nama polisi ini seharusnya dipindahkan ke tempat lain, tetapi selama 11 tahun terakhir ia hanya duduk diam di satu tempat. Membuat Gi-jun menyadari bahwa selama ini ia telah menerima suap dari dua perusahaan, Zugun dan Bongsan, selama 11 tahun terakhir. Tetapi Gi-jun masih penasaran, mengapa Anda membantu, mengetahui bahwa Anda sendiri bisa terbunuh. Tetapi Direktur Sim tahu siapa yang harus diikuti dan memberi Gi-jun telepon dan barang-barang kecuali, mengatakan saya akan pergi ke luar negeri untuk menghindari ini sebentar. Cepat laporkan kepadanya tentang kantor kejaksaan yang menyita dokumen. Dia cepat menelepon kembali Bongsan, bertanya apakah kau menusukku dari belakang. Dia bilang seseorang yang berbohong kepadaku tentang Gi-jun menyakiti ayahnya, aku hanya perlu melakukan pekerjaanku. Mengapa harus bertanya kepada siapapun? Seseorang yang menciptakan kesalahpahaman lalu menyebabkan konflik dan membuat semua orang saling berhadapan. Itulah cara terbaik ayah Zongdo, kan? Setelah mengatakan itu, dia menjadi marah karena dia sendiri dikhianati oleh anak kecil itu. Dia kemudian mengangkat telepon dan menelepon orang yang dia sewa, tetapi dia sedang duduk di samping Bongsan. Nama orang ini adalah orang Korea Jepang bernama Kim Bongsan. Diburu oleh Interpol dan dibawa kembali oleh detektif Cha sebagai sekutu, Bongsan berjanji akan memberinya identitas asli di Korea Selatan tanpa syarat apapun. Bongsan ingin tahu mengapa kau membantuku. Bongsan hanya ingin teman ini membunuh beberapa orang untuknya. Setelah kembali dan menggeledah tumpukan dokumen yang dikumpulkannya di perusahaan, Bongsan seperti menemukan sesuatu di dalam tas kulit hitam. Kembali ke sekitar 8 bulan yang lalu, orang yang merencanakan untuk mengambil alih Dugun dan Bongsan adalah satu-satunya putra ini, Bongsan. Dia mendatangi Guru Kim, ingin Guru Kim membantunya mengacaukan kedua keluarga hanya karena dirinya dianggap tidak berguna. Namun berbeda dengan putra Gu yang tidak berguna dan tidak berotak, ia berniat mengambil alih kedua keluarga dengan rencananya sendiri, membuktikan bahwa ia sama sekali tidak berguna. Kembali ke masa kini, Bongsan menemukan pistol di dalam tas itu dan sedikit terkejut. Setelah memeriksa, ia meminta Mener Choi untuk mengantarkannya terlebih dahulu untuk mengantar ayahnya. Sementara itu, Sim Songgon sedang bersiap untuk melarikan diri ke luar negeri melalui laut dengan harta yang telah ia kumpulkan. Tiba-tiba adik laki-lakinya memintanya menunggu di mobil sementara ia pergi menyelesaikan beberapa hal. Saat sedang bersantai, dua preman datang membuka pintu mobil, seperti geng jalanan yang membunuh Songgon untuk mencuri hartanya. Karena sudah lama berada di dunia ini, Sim Seong-won bukanlah orang yang tidak tahu cara berkelahi,
ia membunuh kedua preman itu dengan kejam. Aku, Sim Seong-won, tidak akan mati, dasar bajingan. Dia pikir dia sudah lolos dari bahaya, tetapi hal yang paling tidak dia duga datang dari anak buahnya sendiri. Demi uang, dia bisa mengkhianati Seong-won, tetapi perintah ini datang dari Bong-san. Dia ingin melenyapkan semua orang yang mengenalnya. Sementara itu, Gi-jun telah tiba di kantor polisi Cheongdu, mulai mencarinya tetapi dihalangi oleh pembunuh yang membunuh adiknya sebelumnya. Dia juga mengincar Cheongdu dan langsung menyerang Gi-jun. Dia bilang kau tidak ada yang istimewa, sama seperti adikmu, meskipun Gi-jun sudah tahu siapa pembunuh adiknya. Keduanya terus saling menyerang, meskipun dia terus ditusuk, dia adalah Gi-jun dari Korea. Pembunuh ini juga dengan cepat dikendalikan oleh Gi-jun dan dibalas dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan pada adiknya. Sekarang hanya Guru Kim yang tersisa. Sementara itu, Bong-san sedang berdiskusi dengan para pemimpin seniornya tentang suatu hal. Bong-san ingin mendirikan alun-alun hukum di bawah kepemimpinannya karena dia adalah seorang jaksa. Semua yang dia lakukan harus sesuai hukum, dan karena ini, tidak ada yang berani menyentuh orang yang patuh hukum. Pihak-pihak yang mendengarnya segera berjabat tangan untuk bekerja sama. Sementara itu, Gi-jun terus menyeret dirinya untuk menemui Guru Kim. Dia tidak banyak bicara, mengambil pistol dan menembak Gi-jun, bertanya apakah kau tahu siapa yang berkonspirasi denganku? Gi-jun kemudian mengeluarkan dokumen keluarga Lee dari tubuhnya, membuat Guru Kim terkejut karena tidak menyangka dia bisa menemukannya. Guru Kim bertanya apakah Gi-jun tahu apa yang ada di dalamnya. Orang di balik semua ini adalah Lee Bong-san. Dialah yang memerintahkan untuk memulai perang antara Dugun dan Bong-san. Orang yang memulai kematian adikmu semuanya ada di USB itu. Dia berpikir lagi, lalu menyarankan Gi-jun mengapa tidak menjadi kepala menggantikan Bong-san. Gi-jun ingin tahu, alih-alih memohon mengapa kau menyarankan? Setelah mengatakan itu, dia melemparkan tumpukan kertas dan langsung menerjang Guru Kim. Dia berniat bermain kotor tetapi dicegah oleh Gi-jun dan akhirnya menusuk dirinya sendiri. Setelah itu, dia menyiksa orang ini sedikit demi sedikit sampai mati. Setelah membereskan semuanya, Gi-jun berlutut di depan peti mati ketua di hadapan Bong-san yang terkejut. Sepertinya Bong-san dan Guru Kim telah gagal, ya. Dia juga bertanya-tanya mengapa Gi-jun tidak menerima tawaran ayahnya untuk mengambil alih perusahaan. Semua orang menginginkan, alun-alun, itu, mengapa kalian bersaudara bersikap seolah-olah itu bukan apa-apa? Gi-jun tertegun, apakah semuanya hanya karena itu? Dan sekarang adalah makan malam terakhirmu. Karena hanya tinggal kau saja. Untungnya ada upacara pemakaman, jadi cobalah bertahan sampai saat itu. Setelah ketua dikremasi, Gi-jun pergi menemui teman-temannya untuk terakhir kalinya dan berpamitan. Aku akan segera bertemu kalian semua lagi. Lalu dia memberikan USB yang berisi informasi tentang Bong-san kepada adik laki-lakinya, Beong-su. Namun, alih-alih meminta adiknya membalas dendam, dia hanya menyarankan agar adiknya berhenti sampai di sini. Sementara itu, Bong-san saat ini berpikir bahwa dia tidak lagi takut pada Gi-jun. Dia terus terang meminta bantuan kepala jaksa untuk prosedur penggabungan dua perusahaan, Dugun dan Bong-san. Hanya karena dia menemukan uang haram kepala jaksa dari luar negeri. Tanpa pilihan lain, dia hanya menganggap dirinya membantu anak muda ini untuk dengan mudah menjadi direktur baru Dugun. Pada upacara penandatanganan kerjasama bisnis antara Dugun dan Bong-san, Bong-san dengan lantang menyatakan dirinya sebagai direktur baru Dugun dan secara resmi bekerja sama dengan Bong-san setelah waktu yang lama. Namun dia tidak tahu bahwa dia akan segera digulingkan oleh pengawalnya, Beong-su. Setelah memegang USB yang diberikan Gi-jun kepadanya, dia pergi mencari informasi tentang rekaman yang berisi konspirasi untuk melenyapkan direktur sebelumnya, Gi-seok, bersama dengan bukti yang diperoleh dari perusahaan pemakaman. Jadi, saat sedang bersiap merayakan kemenangan dengan kepala divisi dan jaksa agung. Berita tentang kasus pembunuhan jaksa penuntut umum dan direktur baru Dugun dengan cepat dirilis tepat pada hari pelantikan Bong-san. Jaksa agung dan kepala divisi mengatakan makanannya sangat enak dan meminta izin untuk pergi lebih dulu sementara dia masih tidak mengerti apa-apa, sampai dia membuka berita dan menyadari bahwa dia telah terungkap sebagai pembunuh. Anak buah kepala divisi bahkan tetap tinggal dan mengejek Bong-san sehingga dia menjadi marah. Ada tempat yang ingin dilampiaskan, tiba-tiba ada orang yang bosan hidup. Akhirnya, Bong-san langsung mengirimnya bertemu Raja Yama. Melihatnya mengamuk, manajer Bong-san kembali makan dan mulai memaki-maki dia, dasar anjing mati. Semua karyawan kami percaya padamu sampai jadi begini, sebaiknya kau pergi saja. Tapi lewat tangga ya. Sementara itu, Gi-jun juga datang mencari Bong-san sesuai janji kemarin. Jika hari ini tidak naik, aku yang akan naik. Manajer baru muncul saat ini dan meminta anak buahnya berhenti. Akibatnya,
Adik laki-laki yang tadi menyerang ditikam sekali dan jadi sia-sia. Benar sekali, kepala yang maju duluan adalah kepala bodoh. Ak Sung Cheol memohon kepada Gi Jun, sebagai teman sejak awal. Dia berharap temannya bisa melupakan semua ini, tetapi Gi Jun tidak bisa. Jadi Choi Sung Cheol kehabisan akal. Dia kemudian menawarkan untuk membawa Gi Jun menemui anak laki-laki itu. Sayangnya, dia mengambil kesempatan ketika Gi Jun tidak memperhatikan dan langsung menyerang. Tujuannya adalah untuk mengakhiri pertempuran ini. Namun pada akhirnya, yang menjadi korban adalah Choi Sung Cheol. Gi Jun berkata tidak apa-apa karena aku akan segera menemuimu. Sementara itu, Bong San di sisi ini juga sedang bersiap untuk menghadapi maut yang akan datang, Gi Jun. Dia duduk di posisi ayahnya. Menunggu Gi Jun datang hanya untuk menembak satu kali, tetapi ketika dia melihat Gi Jun, dia terlihat tidak terburu-buru dan berjalan perlahan. Duduk di kursi dan mulai berbicara dengan Bong San. Bagaimana rasanya duduk di sana setelah melakukan semua ini? Bong San menjawab bahwa awalnya pertarungan itu menyenangkan, tetapi sejak duduk di sini, rasanya cukup hambar, seolah tidak ada lagi yang perlu diperjuangkan. Dia memang orang yang suka bertarung. Bong San bercerita bahwa dia menyukai perasaan tegang itu. Dia juga menyukai cara teman-temannya memandang ayahnya. Ayahnya pasti selalu dikagumi sepanjang hidupnya, dan aku cemburu akan hal itu. Gi Jun berpendapat bahwa dia salah karena tatapan itu bukanlah kecemburuan, melainkan ketakutan dan beban ayahnya. Mungkin ketua tidak ingin dia menanggung hal-hal itu. Bong San tidak ingin mendengar kebenaran dan mengalihkan pembicaraan. Namun dia juga sangat penasaran mengapa Gi Jun harus bertindak sejauh ini. Seseorang yang pernah lari kini kembali. Gi Jun berkata, akulah penyebab dari semua kejadian ini, akulah yang menyebabkan adikku meninggal. Dunia sudah seperti ini, mari kita akhiri saja. Dia kemudian ditembak oleh Bong San dengan satu tembakan yang membuatnya marah. Gi Jun tetap tidak takut. Dia mengambil pisau dan berkata, tembak. Tapi bagi Bong San sekarang, dia merasa semuanya sangat membosankan. Dia berniat mengakhiri hidupnya sendiri, tetapi Gi Jun memotong pergelangan tangannya. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu mati semudah itu? Saat berbicara, dia menusukkan pisau lebih dalam ke lehernya. Sekarang semuanya sudah berakhir. Pada akhirnya, semua perjuangan hanya menyebabkan korban di antara semua orang. Orang yang memiliki merasa bosan. Sedangkan orang yang berjuang demi kebahagiaan rapuhnya sendiri malah salah jalan sejak awal. Sekarang Gi Jun bisa beristirahat dengan tenang bersama adiknya di dunia lain. Film ini berakhir di sini. Silakan berlangganan saluran ini untuk menantikan film-film menarik lainnya.